puasa terlebih dahulu, kemudian, untuk sebelum puasa bisa makan makanan yang lunak, kemudian, juga, eee diberikan laksana. Apa tujuannya? Untuk siapa? Untuk, bersih-bersih, supaya hasil dari, pencitraannya, lebih, baik gitu. Jadi untuk mengosongkan lumen kolon, ya. Nah, akan kita masuki dengan kontras sehingga tidak terjadi positif flushing ataupun membuat keliru melakukan diagnosis, ya. Kemudian dilanjutkan apa, Mbak Safira? Setelah pasien puasa, untuk melakukan foto kolon in loop biasanya dimasukkan kontras, dokter. Kontrasnya ada yang kontras tunggal dan kontras ganda. Stop. Irfan. Pripun, dokter? Setelah persiapan apa yang Anda lakukan? Setelah persiapan di rumah, mungkin ada baiknya foto BNO abdomen dulu, dokter. Untuk apa? Untuk memastikan persiapan pasien baik. Jadi sudah persiapannya udah baik, tervisualisasi dengan jelas, menilai obstruksi dan mungkin ada acute abdomen atau kontraindikasi kolon in loop lainnya, dokter. Apa kontraindikasi kolon in loop? Kontraindikasi kolon in loop ini dokter. Muhammad Ramdan. Kontraindikasi dari kolon in loop acute abdomen, dokter. Misalnya acute pankreatitis, dokter. Safira Junior. Ya, dokter. Akut abdomen seperti ileus, lalu perforasi, asites, masa intraabdominal, lalu kontraindikasi yang lain bisa hamil, lalu ada alergi kontras, lalu ada megakolon toksik. Baca di mana itu? Di mana, dokter? Baca di mana? Kontraindikasi kolon in loop, asites atau apa lagi tadi? Dokternya yang enggak bodoh, klinisinya orang hamil yang enggak akan disuruh kolon in loop. Yang saya masukkan kontraindikasi itu dikirim oleh dokternya, tapi kita menemukan kontraindikasi. Kalau pasien hamil yang enggak akan di kolon in loop, mau di foto torak aja enggak boleh. Mana teman-teman? Sandy? Enggak kedengaran, mendekat sedikit dengan mic-nya. Jadi dokter, kontraindikasinya ada perforasi terus kemudian bisa juga obstruksi akut atau penyumbatan, kemudian bisa juga diare berat. Diare berat. Indikasinya apa? Diare berat. Kalau diare berat merupakan kontraindikasi, terus indikasinya apa? Diare itu termasuk justru indikasi dari kolon in loop. Ya, lalu
flu, diare, tiap kali diare, itu kamu melakukan kolon inloop untuk melihat ada apa, kenapa pasien ini diare terus-menerus. Diobati sembuh, nanti diare lagi, diobati sembuh, diare lagi, itu merupakan indikasi kolon inloop. Kontraindikasi tadi dikatakan akut abdomen, yang masuk akut abdomen itu apa saja? Stefani? Dokter, mungkin yang termasuk akut abdomen itu ada peritonitis, kemudian ada ileus, kemudian ada obstruksi, bisa juga ada kolitis yang pseudomembranosa, kemudian juga kontraindikasi lainnya bisa jadi ada alergi bahan kontras medianya, dokter. Saya belum pernah itu dengar orang alergi barium. Selama jadi radiolog sekian puluh tahun saya belum pernah mendengar alergi barium. Dan itu kan masuknya lewat kolon, nggak ada hubungannya alergi atau enggak. Kan nanti dikeluarkan lagi. Beda dengan kontras yang intravena. Kontrasnya itu kan hanya akan melumuri kolon, kemudian langsung keluar lagi. Yang termasuk akut abdomen adalah hanya ileus obstruksi, kemudian peritonitis dan perforasi. Ya. Sekarang pasien itu setelah dilakukan persiapan, kemudian dia difotokolos. Fotokolosnya di-share di sini, kamu lihat. Apa yang dapat kamu informasikan dari fotokolos abdomen? Fahima Polos ini sampun terdengar sering ya, Dok? Ya. Pada foto polos ini terdapat gambaran air fluid level, Dokter. Nurbaiti. Ya, dokter. Adanya ini distensi pada kolon itu. Mendekat sedikit. Nggak dengar. Kurang jelas. Adanya distensi pada kolon, dokter. Adanya Distensi, dokter, pada kolon. distensi pada sistem kolon. Kemudian apa yang saudara lakukan kalau saudara melihat adanya distensi pada sistem kolon? Bisa dimulai dengan menggunakan ini, dokter, fotokolos kelas lateral dendritus, dokter. Untuk apa? Supaya kalau kelas lateral dendritus itu kita bisa di sini ada distensi di sistem kolon. Dan Anda kenapa kok tidak nambah foto left lateral dendritus? Kalau ada distensi, setahu saya, dokter, kalau misalkan ada distensi itu kita bisa curiga ada obstruksi, dokter. Ya, kemudian untuk kita lebih tahu jelasnya lagi, maka bisa dilakukan dengan posisi left lateral dendritus. untuk apa? Jadi ketika pada posisi left lateral dendritus itu kita bisa melihat adanya levelnya itu, dokter. Kenapa ada LLD, ada pada ileus juga?
perfect level. Ya dokter, jadi setahu saya dokter, sepaham saya itu ketika ada terjadi obstruksi pada atau saluran cerna, itu kan berarti ada penyumbatan di situ. Nah, sehingga kalau terjadi penyumbatan berarti akan alirannya itu kan jadi nyandat atau nggak lancar. Nah, sehingga bagian usus yang lebih distal itu akan kolaps, sedangkan yang di bagian proksimal dari obstruksi itu dia akan terdistensi dokter. Nah, distensi itu apabila dia terus meregang, dia bisa menyempit pada aliran pembuluh darah yang ada di situ, bisa iskemi juga. Selain itu juga ketika distensi lama kelamaan juga dia akan menyebabkan dinding ususnya itu semakin tipis. Nah, kalau semakin tipis berarti nanti gimana dokter? Dinding mana? Dinding usus yang ada di lumennya itu dokter. Dinding bagian dalam. Ya dokter. Terus kenapa? Nah, kalau misalkan dia terdistensi terus, semakin tipis, nanti permeabilitasnya kan akan semakin meningkat. Nanti akan terjadi transudasi cairan ke dalam lumennya, sehingga ada cairan dan di situ kan juga ada udara. Nah, kenapa permeabilitasnya meningkat kok tiba-tiba ada cairan? Kalau misalkan permeabilitasnya meningkat, maka akan terjadi transudasi cairan. Ya, kenapa kok terjadi transudasi? Hubungannya apa dengan distensi? Isrotul Anissa. Ya dokter, transudasi cairan itu cairannya yang ada di intrasel masuk ke dalam ekstraseluler elemen usus. Apa intrasel di intraselnya kok bisa masuk di ekstrasel? Karena ada peningkatan hidrostatik dokter. Gak dengar Mbak, ngomong sendiri aja. Kalau ngomong jangan dibatin, gak denger. Yang lainnya juga gak denger. Ada yang tahu Pak? Ada yang tahu? Sudah hampir betul itu tadi. Ada yang tahu yang lebih jelas? Irfan? Iya dokter. Mungkin karena tadi ya peningkatan tekanan intraluminal ya dok, itu menyebabkan tekanan terhadap dinding ususnya meningkat ya dok. Nah, terus kan itu kan mungkin bisa menekan pembuluh darah sekitarnya juga ya dok. Mungkin juga menekan vasa limpatika juga dok. Dan itu juga mungkin bisa menyebabkan edem dok. Akhirnya cairan-cairan masuk ke dalam intraluminal. Mungkin. Ada yang lebih bisa membetulkan? Jadi akibat adanya distensi yang berlebihan, maka dinding dalam dari usus itu akan menyebabkan kerusakan dari sel-sel penyusun dinding dalam dari usus. Seperti kamu meniup balon. Kamu tiup balon itu terus-menerus, sementara ujungnya kamu sumbat. Maka apa yang terjadi? Sebelum balon itu pecah, maka dinding dalamnya akan rusak lebih dulu. Anda jangan membayangkan bahwa usus itu hanya satu lapis
dinding. Nyatanya dia bisa melebar sebegitu besar. Ya, dia tersusun dari berjuta sel. Dinding dalam, dinding tengah, maupun dinding luar dari usus tersebut. Nah, kalau dia teregang terus-menerus, maka sel-sel penyusun dinding dalam ini akan rusak, putus. Dia tersusun rapi tadinya, sel kolumner, ya, sel kumboid, tersusun rapi, maka dia akan pecah selnya itu. Akibatnya terjadilah transudasi cairan dari intraseluler masuk ke ekstraseluler. Ekstraselulernya ini karena dia dinding paling dalam penyusun dari usus, maka ekstraselnya adalah masuk ke dalam lumen usus. Semakin tinggi distensinya, semakin berat distensinya, maka semakin banyak dinding dalam, sel-sel penyusun dinding dalam dari usus ini yang rusak. Pertama kali memang hanya inflamasi. Inflamasi itu pun sudah bisa menyebabkan transudasi cairan karena di situ yang prominent adalah air. Ya, Anda tahu 80% sel itu tersusun dari air. Kalau dia inflamasi semakin banyak cairan di situ, ya. Nah, ini apalagi pecah dia dinding dalamnya karena teregang terus-menerus. Nanti kalau diteruskan itu tidak dirilis sumbatannya, maka bukan hanya dinding dalam yang rusak, tetapi melibatkan juga dinding luar. Akibatnya apa? Terjadilah perforasi kalau dinding luarnya sudah ikut rusak. Seperti kamu meniup balon itu, kalau kamu tiup terus, meskipun sudah demikian teregang, maka dia akan pecah. Ditambah daerah obstruksinya, itu akan terjadi nekrosis karena sudah tidak ada lagi nutrisi yang dibawa oleh vaskuler di area obstruksi tersebut. Sehingga makin lama distensi akhirnya pecah. Yang nekrosis juga akan menyebabkan pecah, sehingga terjadilah kebocoran, terjadilah yang kita sebut sebagai perforasi. Nah, pada kondisi terjadi akumulasi cairan di dalam usus, maka apabila kamu foto dengan perbedaan tinggi dan rendah karena usus itu isinya udara dan air, maka akan terjadilah gambaran air fluid level tadi. Airnya itu air udara, bukan air-air, ya. Fluidnya yang cairan, jadi udaranya naik ke tempat yang lebih tinggi, cairannya berada di bawah, sehingga terjadilah air fluid level. Ya. Dan itu masih di dalam lumen usus, makanya kamu bisa melihat gambaran lumen usus itu dengan jelas. Seperti yang di sini, kalau tadi yang itu tadi. Nah, kalau tadi yang dilihat itu sistem kolon, maka kamu akan lihat ini, ya, adanya air fluid level yang panjang-panjang, besar-besar. Kenapa? Karena kolon itu gede-gede. Jadi kalau dia ada air fluidnya panjang-panjang seperti ini. Berbeda kalau dia yang obstruksi adalah yang usus halus. Ya. Maka kamu akan melihat bahwa lumen ususnya kecil-kecil, sehingga akan terjadi gambaran air fluid level yang kecil-kecil. Nah, ini, ya. Ini pendek-pendek air fluid levelnya yang dia tersusun seperti anak tangga, sehingga kamu lebih mengenal sebagai step ladder fenomen. Nah, step ladder fenomen ini tidak akan terjadi kalau dia tidak ada obstruksi. Ini adalah gambaran air fluid level. Kalau kamu nggak tahu istilahnya, sebut aja itu adanya gambaran air fluid level, itu sudah benar daripada kamu ikut salah. Ya. Nah, jadi saya katakan bahwa kalau ini tidak dirilis sumbatannya, maka akan terjadilah yang kita sebut sebagai perforasi.
Apa gambaran radiologis dari perforasi? Adira? Untuk perforasi mungkin dari Jangan pakai mungkin. Gambarannya apa radiologis? Kamu kan belajar radiologi. Percuma aja kamu nggak ngerti kalau belajar radiologi. Nanti kalau di IGD ketemu perforasi gimana? Kamu nggak tahu. Bisa baca. Ini emergency case ini harus tahu semua dokter muda atau semua koas. Nah, kalian nanti akan jaga di IGD, jangan mengharapkan bahwa seperti di Muardi atau di rumah sakit UNS yang selalu ada konsulen, ada PPGS, tapi nanti kamu di daerah itu nggak ada. Satu kecamatan radiolognya cuma satu. Kamu yang harus memutuskan apakah ini suatu kasus emergensi atau bukan. Di gambarannya apa secara radiologis? udara bebas di Apa? gambaran udara bebas di intraabdominal. Nah, ya gambaran radiologisnya apa? Mau tahu ini ada udara bebas di intraabdominal. Fotonya di foto itu gambarannya apa? Apa dia akan bilang saya ada udara bebas gitu? Kan enggak. Gambaran radiologinya itu apa? Seperti ini misalnya, ini gambaran radiologisnya untuk obstruksi adalah adanya air fluid level. Air fluid level itu gambarannya seperti ini. Patogenisenya tadi sudah saya terangkan bagaimana terjadinya air fluid level. Sekarang kalau udara bebas, Sandy, Mungkin ada air level, dokter. balik air fluid level lagi. Udara bebas kok ada air fluid level. Kamu udah dengerin dari tadi usyak aja sendiri. Kalau nggak mau dengerin, tutup aja Zoom-nya, nggak usah dengerin. Stefani? Izin dokter, mungkin ada gambaran triangular sign dokter. Apa itu saya nggak ngerti. Jadi yang biasa aja. Ada gambaran seperti segitiga-segitiga gitu dok, yang jumlahnya itu banyak. Jadi dia itu karena kalau misalnya dalam posisi miring, right lateral decubitus, jadi udara cenderung itu bergerak ke atas, jadi mengisi ruang-ruang di antara insisura dan dinding abdomen lateralnya dok. Jadi membentuk suatu bentuk segitiga-segitiga gitu dok. Jadi kamu udaranya jepit-jepit gitu. Baca di mana? Fahira, Fahima apa Fahira? Fahima. Fahima. Tes. Kan kalau untuk gambarannya mungkin ada gambaran seperti yang seperti Muhammad Ramdan. Tadi karena adanya perforasi, jadi udara masuk ke kafum abdomen, dokter. Jadi kalau misalkan di posisi left lateral decubitus itu akan menempati daerah tertinggi, jadi ada decubitus abdominal sign, dokter. Maksudnya? Jadi udaranya masuk ke
kafum peritoneum, kemudian kalau misal di foto di left lateral decubitus akan ada decubitus abdominal sign. Nah, ya apa itu decubitus abdominal sign, aku nggak ngerti. Ojo nganggo istilah Jadi gambaran lusen di daerah yang tinggi ketika posisi left lateral decubitus, dokter. Nah, ya di mana daerah yang tinggi itu, di mana? Di awang-awang. Bisa di antara peri abdominal fat dengan peritoneumnya, dokter. Bisa di antara peri abdominal fat dengan peritoneumnya, dokter. Peri abdominal fat dengan peritoneum itu di mana? Di sekitar pinggang, dokter. Ini kan ada LLD nih. Di mana udaranya? Udaranya itu di mana? Di subdiafragma, dokter. Sini. Di sini. Udaranya pindah jepit ke sini. Enggak, dokter. Isrotul, Anissa? Oke, dokter. Udaranya di antara dinding abdomen dengan liver, dokter. Di antara dinding abdomen dan liver, berarti di sini. Iya, dokter. Ya. Di sini nih. Ini kan liver nih. Antara dinding abdomen dan liver berarti di sini atau di sini? Di yang tadi, dokter. Ini. Iya, dokter. Masa udaranya tidak jepit di sini? Makanya udaranya milih. Lihat. Udaranya ya sepanjang dinding abdomen ini sampai di sana ini ada. Namanya udara bebas ya semau-maunya dia. Dan dia kan selalu naik ke tempat yang tinggi. Yang paling tinggi di mana? Ini di tepi dinding abdomen ini. Semua dia mengisi seluruhnya. Sepanjang dinding lateral abdomen ini. Kenapa di sini kok kecil? Kenapa di sini kecil? Karena ada sias ini, ada tulang sias. Kulitnya tipis, jadi dia hanya mengisi sedikit di sini. Tapi begitu di sini ya dia kosong ya, mengisi lagi. Jadi tidak hanya di atas separ. Ini adalah foto LLD. Pada kondisi LLD, bagian yang tertinggi dari abdomen ini adalah di sepanjang dinding abdomen ini. Ini yang paling atas. Kalau dia fotonya erek, nah nih, kalau dia fotonya erek atau semi erek, udaranya hanya terkumpul di sini. Kamu lihat nih, ini diafragma, kemudian ini adalah udara bebas. Sebetulnya kanan kiri. Tidak milih dong ke kanan, enggak. Ini yang kamu sebut sebagai semilunar, seperti kubah. Di infradiafragma di atas separ. Sebetulnya di kiri juga ada, tapi kiri ini kadang-kadang terkaburkan dengan udara gaster, jadi sulit nilainya. Tapi kalau di kanan, karena ini harusnya tidak ada apa-apanya, dia harusnya hanya ada liver, gambarannya tepak seperti ini. Ya, tapi ini ada udara bebas di sini. Jadi jangan ngapalke, dimengerti. Kalau dia duduk orangnya atau berdiri ya paling tinggi kan di infradiafragma ini. Ya enggak? Iya. Tapi kalau dia LLD,
kan di sepanjang dinding abdomen, jadi dia nggak milih. Nggak peduli dia mana, pokoknya paling tinggi situ, tidak ada segitiga nyelempet di mana, ada segitiga. Ada. Ya. Nah, pada kondisi sudah terjadi perforasi, Anda masih bisa melihat dilatasi usus enggak? Anda masih bisa melihat distensi usus enggak? Enggak, dokter. Harusnya tidak, dokter. Tidak, ya bukan harusnya tidak, ya memang tidak, karena sudah bocor keluar semua. Ususnya semua kolaps, lihat nih. Tidak ada lagi distensi. Keluar semua udaranya. Ya. Tetapi sedistensi apapun, kalau dia tidak ada gambaran air fluid level atau udara bebas seperti ini, ya tidak apa-apa. Itu kembung aja. Sehingga bukan merupakan kontraindikasi minum. Tetapi begitu ada ini, atau tadi air fluid level, maka kalau minum tidak boleh dikerjakan. Ya. Satu lagi akut abdomen tadi apa? Satu lagi peritonitis. Apa gambaran radiologisnya? Gambaran preperitoneal fatnya menghilang, dok. Gambaran preperitoneal fatnya menghilang. Bisa kamu lihat pada foto apa? Supine? Udah lihat pada foto? Supine atau foto semi erect atau erect. Kamu lihat di sini ada garis lusen nih sepanjang dinding abdomen, ya. Pada kondisi peritonitis maka ini menjadi menghilang, mengabur. Kenapa mengabur? Kenapa menghilang atau mengabur? Karena infiltrasi sel radang di peritoneum, dokter. Karena apa? Karena infiltrasi sel radang di peritoneum, dokter. Infiltrasi sel radang. Ya seperti tadi, peritonitis itu adalah peradangan di peritoneum. Kalau terjadi peradangan, maka pertama kali terjadi reaksi apa? Inflamasi. Inflamasi yang prominen apa? Edem. Cairan. Ya. Karena cairan ya gambarnya kalau di foto jadi putih. Pasti akan menutupi gambaran preperitoneal fat yang hanya sedikit ini. Tergantung kalau dia hanya di sini yang menghilang, kemungkinan dia ada kondisi tersebut. Ya. Itu cara berpikirnya gampang. Jangan diabaikan. Ya. Pada kembali pada foto kolon envelope tadi, ternyata setelah dilakukan LLD, foto LLD maka tidak ditemukan adanya air fluid level, tidak ditemukan adanya udara bebas, maka kolon envelope dilanjutkan. Ya. Hasilnya seperti ini. Apa yang bisa kamu informasikan, Adira?
apakah ada kontras yang berjalan melewati rektum, sigmoid kolon, kemudian pada kolon descendant terdapat adanya filling defect. Terus Safira, kalian tuh piye toh Jumat nanti pada mau ujian kok isih kamu terus ini. Ya dok, jadi ada foto kolon in loop berisi kontras. Jadi di sini terlihat ada filling defect Berisi pada kontras, semua kolon in loop ya berisi kontras. Ngomongkan tuh pasase kontras, artinya kontrasnya itu mengisi itu namanya pasase kontras. Pasase kontrasnya lancar nggak? Masuk ke sistema kolon, lancar nggak? Enggak dok. Nah, kenapa? Di sini pertama ada tanda filling defect dokter seperti Epstein sign pada kolon ascendant, kemudian di Misalnya bagian ini nggak ada. Misalnya ini nggak kelihatan. Pasase kontrasnya lancar nggak? Nggak dok. Kenapa? Makanya kan saya tadi kenapa? Karena ada obstruksi mungkin dok. Karena dari proksimalnya itu ada pasasenya nggak lancar dok. Dan terdapat dilatasi. Nggak lancarnya itu kenapa? Kan tadi ini sudah difoto, tadi yang pertama itu ternyata tidak ada air fluid level, tidak ada udara bebas, makanya kolon in loop dilanjutkan. Sekarang gambarannya seperti ini. Kamu bilang pasase kontras tidak lancar, kenapa? Alirannya tidak lancar, kenapa? Harusnya kolon in loop yang baik itu terisi sampai di mana? Kalau kamu nggak ngerti normalnya ya repot. Sampai ke septum dok. Sampai ke ileozoika. Ini terhenti di mana? Ini terhenti di kolon transversal dok. Di flexura lienalis atau di kolon descendant, proximal kolon descendant. Mana transversalnya? Ya, pasase kontras tidak lancar, terhenti di flexura lienalis, proximal kolon descendant. Kamu jawab tuh seperti itu. Besok kalau keluar kolon in loop, pertama yang dinilai adalah pasasinya dulu. Kemudian kenapa kok tidak lancar? Nah baru. Nah di sini ada filling defect. Bagaimana saudara yakin bahwa ini filling defect? Bukan peristaltik. Sandy? Sandy? Nurbaiti? Dengar. Koneksimu jelek sekali. Mas Ramdhani. Untuk memastikan itu filling defect atau bukan. Jadi ini dokter apa namanya?
difoto lagi dalam waktu yang berbeda. Kalau misalkan dalam 2 foto yang berbeda gambarnya itu sama, berarti filling defect-nya menetap, dokter. Tuh, ya. Perhatikan tuh yang lain. Membedakan ini dengan peristaltik adalah di lebih dari 2 foto atau pada 2 foto itu gambaran ini menetap, ada terus. Kalau dia peristaltik dia akan pindah-pindah. Karena saat dijebret ini kita nggak bisa ngepastiin di sini. Isi lagi kontrasnya, maka kita akan foto. Ternyata oh ini kok hilang atau ini lebih lebar misalnya. Jadi gambaran ini dikatakan film. Makanya disebutnya adalah tampak gambaran filling defect menetap. Menetap itu artinya apa? Lebih dari 2 foto dia ada terus. Karena tidak ada foto koloni lob cuma 1, tidak ada. Mesti serial foto. Itu paling enggak 2 foto itu dia ada terus seperti ini. Makanya namanya filling defect menetap. Ya. Kemudian kamu juga harus perhatikan bahwa di sini ya dia tampak distensis dari sistema. So seperti yang gambar pertama tadi kan dia memang ada distensi. Tapi setelah di LLD ternyata dia tidak ada air fluid level, makanya kita teruskan koloni. Meskipun seperti itu, karena ini sudah ada distensi yang demikian besar, pasasenya dihentikan saat dia sampai di kolon descendant. Proksimal tidak boleh diteruskan, karena kalau diteruskan ini bisa pecah. Nah, kamu akan menambahkan lebih kurang 1000 cc untuk mencapai Swickham. Nah, terlalu berat untuk ini, ya. Ini sudah kaku seperti ini, ya. Dan ini yang kita sebut sebagai annular type. Filling defect annular type. Ini ada gambaran shoulder sign, ya. Ini bahunya, ini lehernya, maka ini bahunya, kepalanya. Ya. Shoulder sign ini seperti gambaran bahu, ini irregular, ya, karena di sini ini penuh dengan tumor sudah. Ini khas sekali untuk CA colon yang dia tumornya sirkuler, memenuhi seluruh dinding usus. Nah, ini yang paling sering menyebabkan terjadinya ileus. Ini sebentar lagi kalau tidak di ini ileus dia, ini sudah sulit sekali bedanya. Kontras yang cair saja ini sudah susah masuknya, apalagi fekal material. Maka biasanya untuk penyelamatan dilakukan kolostomi. Kolostomi itu sini dipotong, dia dialihkan keluar ke dinding abdomen. Sedangkan ini kalau masih bisa dioperasi dipotong, dibersihkan, maka ini sementara ditutup dulu. Sampai kalau nanti dia sembuh bisa bagus, CA-nya menghilang, kolostominya dikembalikan, disambung lagi dengan bagian bawahnya. Nah, tetapi kalau ini sudah terlanjur seperti ini, biasanya ini sudah ada perlengketan ke sana ke sini, ya biasanya dia selamanya akan memakai kolostomi. Ya, karena untuk operasinya akan sulit sekali. Ini yang kita, kalau yang sering kamu sebut sebagai apple core itu cuma di sini kroa misalnya. Nah, karena apple core itu seperti gigitan buah apel, jadi kalau kamu gigit buah apel itu kan hanya satu sisi. Jadi dia kroa, sininya masih lebar, nggak apa-apa. Jarang menimbulkan obstruksi. Tapi yang sering menimbulkan obstruksi adalah yang tipe anular. Salah satu indikasi dilakukannya kolon bahwa kamu juga adanya kolon intrakolon 1, ya. Ditandai dengan apa? Bisa diare, bisa hematosesia, bisa dia sulit BAB. BAB-nya kecil-kecil ya, serundil kayak tai kambing.
Nah ini lumennya makin lama makin kecil seperti ini, akhirnya sama sekali dia tidak bisa BAB. Nah, air saja susahnya kayak gini masuknya, apalagi di diare itu merupakan indikasi, justru malahan diare kronis itu merupakan indikasi untuk dilakukan kolon nilo. Hematosisia itu berak darah, ya. Itu indikasi dari kolon nilo. Jadi kalau besok kamu punya pasien yang seperti itu, sarankan kolon nilo karena ini yang paling bagus pemeriksaan radiologi untuk memvisualisasi lumen kolon. CT scan ini malah sulit. Karena CT scan itu dipotong slice by slice. Sedangkan ini kan bisa menampakkan gambaran kolon seluruhnya. Ya. Makanya sampai sekarang pun kolon nilo masih dipakai oleh bedah digestif untuk melihat apakah ada lagi salah satu gambaran dari kolon nilo, yaitu misalnya Anda ingin melihat adanya kolitis. Ini adalah salah satu contoh adanya kolitis yang kronis berbentuk di vertical seperti ini. Ini namanya multiple diverticulosis. Kenapa bisa terjadi multiple diverticulosis? Diverticulosis ini apa? Kalau tadi filling defect, kalau ini apa? Additional defect. Additional defect artinya bagian yang harusnya tidak terlumuri kontras, tapi malah terlumuri kontras. Kalau filling defect tadi harusnya terlumuri kontras, tetapi dia tidak terlumuri kontras. Karena ada tumor yang menonjol ke dalam lumen. Kalau ini enggak. Ini itu harusnya lebarnya segini nih. Ya, harusnya lebarnya segitu, tapi ini masuk ke dalam dinding-dindingnya yang sudah menjadi kaku, rigid, mengecil. Ini disebabkan oleh karena kerusakan dinding dari usus, misalnya terjadi infeksi yang kronis, kolitis kronis, sehingga terjadi kerusakan pada dinding usus, terjadi fibrosis dan sebagainya, maka timbullah multiple diverticulosis. Kontrasnya bocor masuk ke dalam dinding-dindingnya. Tapi ini masih di dalam kolon, belum keluar dari sistem kolon, masih di dalam kolon. Kalau dia keluar berarti dia berpolasi. Ya, lihat nih kaku sepanjang ini. Ini di sini ada lagi di vertikal juga. Ini salah satu tanda bahwa ini suatu diverticulosis coli. Diverticulosis coli ini merupakan predisposisi untuk terjadinya seang. Saudara hati-hati ya, orangnya diare, kronis, kurus biasanya ya. Makan apa-apa diare, makan apa. Harus curiga. Salah satunya adalah ini. Kolitis kronis. Kalau kolitis akut bagaimana gambarannya? Haustra dan insisuranya menghilang. Haustra dan incisura ini menghilang, jadi ususnya menjadi seperti tabu. Karena apa? Kok bisa menghilang? Kenapa? Terjadi udem, dinding kolonnya terjadi udem, akut, inflamasi akut, ya, inflamasi akut sehingga ininya haustra insisuranya menjadi menghilang, bentuk kolonnya menjadi seperti tabung, tidak ada haustra dan incisura. Nah, itu yang disebut sebagai kolitis akut. Nah, kolitis kronis seperti ini. Oke, ada yang mau ditanya lagi tentang kolon nilo? Kita segera pindah ke yang lain. Ingat ya, harus dimengerti tadi yang akut abdomen. Kalau kolon nilo mungkin kamu tidak bisa direncanakan dan
tidak terlalu emergency ya, tapi kalau akut abdomen itu adalah decision-nya ada di Anda. Di IGD itu adalah permintaan foto di IGD akut abdomen itu. Pasien datang dengan tidak bisa berak kentut ya, muntah-muntah, maka dilakukan foto abdomen 2 posisi atau 3 posisi ya boleh, tapi sekarang jarang minta 3 posisi karena apa? Fungsi foto erect, semi erect dengan LRD itu hampir sama. Kamu bisa melihat air fluid level juga di LRD, bisa melihat udara bebas juga di LRD, jadi tidak harus memakai foto erect. Lagi pasiennya udah kesakitan, suruh berdiri, suruh ini kan susah. Ya, kalau LRD tinggal aja dimiringkan ganjel, bantal sebentar, tunggu kira-kira 3 menit baru difoto. Memberi kesempatan kalau ada mikroperforasi biar udaranya keluar dulu ke atas, bergerak ke atas. Nah, jangan dimiringkan langsung difoto, tunggu sebentar 3 menit baru dilakukan foto supaya tidak lewat. Nah, sehingga kamu bisa tahu mau dirujuk kemana, atau kalau rumah sakit tipe Semo ada dokter bedah, kamu bisa membangunkan dokter bedahnya tengah malam tanpa diomeli misalnya. Ya, kalau kamu tidak tahu ya kamu apa-apa dikit-dikit membangunkan dokter bedahnya ya marah dokter bedahnya. Nah, bukan kasus emergency. Kalau pembunuh ya distensi dok belum merupakan tanda-tanda bius. Ada lagi yang mau ditanya? Kalian ini kalau ditanya diem, suruh tanya enggak tanya, ditanya enggak tahu, semuanya bikin. Besok kalau ujian jangan blocking loh ya, blocking enggak ada nilainya sama sekali. Senior, Jumat kan ujian? Ya. Iya dokter. Selalu harus deskripsi dulu. Kemudian jangan lupa diikuti dengan kesimpulan. Ya. Ingatkan berkali-kali, nanti deskripsi tok, kesimpulannya lama. Sudah? Ada yang ditanya? Izin bertanya dokter. Ya. Terkait dengan teknik pemasukan media kontrasnya dokter, itu kapan ya dok? Misalnya yang untuk yang single, yang double itu bagaimana ya dok? Ya single kontras itu ya hanya barium, kalau masukkan aja lewat anus. Ya, kemudian setelah 300 cc pertama kita cek dulu dengan foto. Kalau Anda punya fluoroskopi, maka bisa diikuti dengan fluoroskopi. Fluoroskopi itu dengan monitor. Sambil dimasukkan, kamu sambil mengikuti lewat jalannya kontras itu lewat monitor. Kalau enggak punya ya blind, namanya blind itu kamu masukkan dulu 300 cc, masuk sampai mana, kamu lihat dulu. Cuci, dilihat, oh ya sampai sini masih bisa enggak kira-kira diteruskan? Bisa, teruskan lagi tambah 300, bertahap seperti itu. Nah, kalau yang namanya double kontras itu berarti setelah kamu lihat kok ini enggak ada apa-apa misalnya, atau enggak jelas misalnya, kamu ingin melihat yang lebih jelas, kamu evakuasi dulu, keluarkan dulu kontrasnya, pasiennya suruh BAB. Kalau bisa setelah dilepas nanti dia biar keluar ya, balonnya dikendori, kemudian dia bisa BAB, tampung dengan itu, dan kamu sambil tekan-tekan perutnya, kalau kira-kira sudah hampir kosong, kemudian kamu masuki lagi dengan udara berapa 20 atau 30 kali. Ini
ini apa biasanya kayak tensimeter itu, sampai pasiennya agak kesakitan ya, masuk udara itu pasiennya sakit, mulai mengeluh, bilang tahan dulu ya, setelah itu baru difoto. Maka sisa-sisa kontras yang tergabung dengan udara yang kamu masukkan itu akan memberikan permukaan dari mukosa kolon secara jelas. Itu namanya teknik double kontras. Jadi kalau Anda hanya di IGD hanya ini ya biasanya tidak dikerjakan double kontras. Ini adalah fotokolon envelope yang terstruktur ya, yang terjadwal, harus dengan persiapan yang baik. Nah, bisa. Di kontrasnya tadi barium sulfat itu tidak masalah karena dia akan dibuang. Tidak ada orang alergi dengan barium sulfat. Kenapa? Dimakan pun bisa, diminum bisa. Nah kalau UMD, ya pemeriksaan Gaster, duodenum, yeyenum, maka bariumnya itu justru ditelan. Nah, kamu akan melihat bagaimana Gasternya, bagaimana. Tidak masalah ya. Yang bermasalah itu kalau perforasi kamu kerjakan kolon envelope itu sangat bermasalah karena barium yang ada di dalam rongga abdomen luar biasa membersihkannya, susah sekali. Bisa ngamuk-ngamuk pada digestifnya. Nah, kalau sampai terjadi kolon envelope, dengan tindakan kolon envelope, maka kamu menimbulkan perforasi pada pasien. Ditanya, tidak bisa berak kentutnya sudah berapa jam? Ya, kalau dia masih kurang 6 jam, tanda-tanda infusnya belum jelas, maka bisa kamu kerjakan dengan sangat hati-hati, kayak tadi, foto tadi. Tapi kalau tidak bisa berak kentutnya sudah 6 jam lebih, ya, pasiennya sudah kelihatan lemah. Kenapa? Ileus itu pasiennya menjadi lemah karena apa? Terjadi dehidrasi berat pada pasien, bisa terjadi hypovolemic shock. Kenapa? Kenapa pasien kolon perforasi atau ileus kok terjadi dehidrasi biasanya? Ayah pengetahuan umum ini. Mas Irfan. Mungkin karena kan ada perforasi, seharusnya kan cairan diserap di usus, tapi karena ada perforasi cairan malah keluar, dok. Cairannya keluar. Kalau ileus? Kalau ileus kan belum perforasi. Kenapa pasiennya juga shock, hipovolemik biasanya? Kamu kan tadi yang ngomong sendiri terjadi peningkatan atau hiperpermeabilitas kapiler. Cairan yang harusnya ada di kapiler, di vaskuler semuanya terjadi keluar, terjadi transudasi cairan semua. Dalam kondisi yang berat maka terjadi hipovolemic shock. Nah, pasiennya harus diinfus, kemudian didekompresi dengan pemasangan nasogastric tube. Supaya udaranya yang makin distensi tadi sedikit dikurangi dengan memasang nasogastric tube. Pasiennya dipuasakan, dipasang dekompresi, pasang infus. Ya, itu pekerjaannya di IGD nanti. Dapat masuk bedah belum? Kan dulu udah dikasih kuliah. Takut abdomen.
Ya, pasang infus dulu, pasang infus, dan pasang nasogastrik supaya terjadi dekompresi tadi, sehingga tidak makin memberatkan sambil nunggu persiapan untuk dilakukan tindakan laparotomi. Kalau ileus sama perforasi harus segera dilaparotomi, tapi kalau peritonitis tidak harus segera seperti itu. Ya. Oke, kita beralih lagi jam 9, kita beralih ke topik berikutnya, yaitu USG. Pasien umur 55 tahun dengan nyeri abdomen kanan atas. Ini adalah salah satu gambar USG abdomen. Apa yang bisa kamu sampaikan pada foto abdomen, foto USG abdomen ini? Stefani. Iya dok, dari foto abdomen ini bisa dinilai USG abdomen ini bisa dinilai permukaan heparnya berbenjol-benjol, kemudian ada massa padat, dia multiple nodular di hepar, jadi dia jaringan nekrotik gitu dok. Kesimpulannya hepatoma atau metastasis dok. Bagaimana saudara yakin bahwa itu massa padat? Kalau massa padat itu ada gambaran hiperekoiknya dok. Ada gambaran hiperekoik, terus kalau syaratnya itu ada acoustic shadow. Jadi di bagian posteriornya itu lebih hipoekoik. Teori dari mana? Ojo apalan loh mbak. Nah nyontek sing genep nih. Kalau nyatet dari sini itu yang genep. Semuanya dicampur aduk jadi satu. Ayo ada yang bisa bentukkan, Safira? Terdapat massa kistik. Massa kistik. Iya, siji mau padat saya kistik. Mas Irfan bilang nih. Padat apa kistik? Kistik dokter. Kistik. Nur Baby, padat apa kistik? Kistik dokter. Kistik. Muhammad Fardan. Muhammad Ramdan. Kistik dokter. Kistik. Siapa nih? Adira. Siapa Adira? Ada Adira. Kistik dokter. Kenapa Anda menyebutkan ini massa kistik? Dari saya karena dindingnya batasnya tegas dokter. Kenapa? Apakah kalau batas tegas mesti kistik? Mas Irfan? Nggak tentu juga dokter kalau batas tegas nggak harus kistik terus. Tapi mungkin karena kistik kan berarti terisi cairan ya dok. Terus kalau terisi cairan di USG mungkin gambarannya itu lebih ke arah hipoekoik atau mungkin anekoik dok. Jadi setiap yang anekoik atau hipoekoik kistik gitu. Ada yang bisa bantu? Tadi siapa ya? Safira ya? Yang bilang massa padat? Siapa tadi? Tadi massa kistik dok. Siapa tadi yang bilang massa padat? Saya dok, Stefani dokter. Stefani. Kenapa bilang massa padat? Temenmu semua kistik, kamu sekarang mau ikut-ikutan kistik apa padat? Malah ketawa. Belum tentu yang banyak benar ya. Ayo. Padat apa kistik? Tinggal pilih dua.
Eh, Nah, bedanya apa dengan ini? Mas Irfan. Bedanya apa dengan ini? Ini apa? Kalau ini ada Mas gambaran, apa ada? ada gambaran hipoekoik, anekoik dok, tapi ini Ini masa padat atau kistik saya? kistik dok. Nah iya, bedanya apa dengan tadi? Nah, bedanya apa dengan ini? Kalau yang ini itu yang tadi itu dalamnya itu benar-benar terlihat anekoik, tapi kalau ini lebih ke arah hipoekoik dok. Jadi terus piye? Tadi katanya kalau ibu-ibu anekoik kistik-kistik. Mungkin karena kistik pada dasarnya kan berisi cairan ya dok. Ya, Jadi ini ya isinya cairan. Ini ada bulat-bulat, ada ini, ada irregular, kayak gini ya cairan. Kelihatan enggak? Di situ jangan-jangan saya lihat kamu enggak lihat. Nih. Terlihat dokter, terlihat. Beda enggak dengan yang tadi? Berbeda sekali dokter. Nah, ini kenapa kok bisa pondok mistik? Ayo. Ini bener Mbak Stefani, ya ini masa padat. Ini masa kistik. Tahu bedanya enggak? Coba lihat yang tadi. Nah, nih, lihat. Nah, kamu lihat di belakangnya ini ada apa? Nih. Posterior enhancement dok. Ini adalah posterior enhancement. Jadi semua gelombang ultrasonik yang mengenai masa ini akan diteruskan ke belakang. Terus dia tidak menyerap sama sekali kalau itu isinya cairan. Diteruskan gelombangnya. Di sini dia terbentur sesuatu yang keras, apa tempat tidur, dinding tubuhnya pasien itu sendiri, maka dia terpantau balik ke sana. Sehingga membentuk gambaran putih, lebih putih dari jaringan sekitarnya ini. Ini yang disebut sebagai posterior enhancement. Jadi semua yang cairan di dalam itu belakangnya harus ada posterior enhancement. Kamu lihat buli, coba. Nah, ini adalah buli. Isinya apa? Isinya apa? Urin dok. Cairan. Kamu lihat di belakangnya. Ya, putih sekali dibandingkan dengan parenkim di sekitar buli. Tidak ada satupun gelombang yang diserap di sini diteruskan semua. Maka di belakangnya ini sangat putih. Sehingga air itu adalah untuk window, untuk melihat jaringan di sekelilingnya. Misalnya di belakangnya ini ada prostat, ada uterus, maka bulinya kamu temuin dulu. Untuk apa? Untuk jendela. Karena semua gelombangnya akan diteruskan ke barang di bawahnya. Jadi jangan mengatakan itu masa kistik kalau di belakangnya ini tidak ada posterior enhancement. Sekarang kita kembali yang tadi, yang hepat. Nah, kamu lihat posterior enhancement enggak di sini? Ada enggak posterior?
Enggak, Dok. Dan di belakangnya ini persis jaringannya sama dengan jaringan yang lain. Maka ini meskipun hipoekoik, meskipun batasnya tegas, meskipun ini adalah benda padat. Sama dengan jaringan di sekitar hepar itu sendiri. Di parenhimnya. Tidak ada bedanya. Kenapa kok ini hitam? Karena ada yang sudah mulai terjadi nekrosis. Ini adalah masa malign. Bisa hepatoma, bisa multiple nodule metastasis. Tapi ini adalah nodul, bukan kistik. Nah, kalau Anda ingin melihat apakah nodul ini malignan atau tidak, bisa kamu taruh color Doppler imaging. Ya, color Doppler, karena USG itu dilengkapi dengan color Doppler, ya, dengan 3 dimensi, dengan 4 dimensi dan sebagainya. Kamu taruh aja di situ. Semua keganasan mampu membentuk pembuluh darah sendiri. Apa namanya? Namanya apa? Neovaskularisasi. Neovaskularisasi. Dengan tujuan untuk memperbesar tumor-tumor ini sendiri. Dia tidak tergantung pada pembuluh darah yang utama di leher. Jadi kalau kamu taruh di sini kalau Doppler, maka di sini akan banyak sekali vaskular yang abnormal. Misalnya harusnya hepar itu hanya vena hepatika, arteria hepatika, tapi ini di sini nanti muntel banyak vaskular. Maka kamu boleh mencurigakan bahwa ini adalah sesuatu masa yang lalu. Itu kelebihan dari USG. Nah sekarang bagaimana kalau bendanya itu keras? Ini tadi masa padat, kemudian masa kistik. Sekarang bagaimana kalau bendanya keras? Batu misalnya, atau tulang. Apa yang terjadi? Lihat, di dalam bumi ini ada sesuatu yang sangat putih dibandingkan dengan yang lain. Semua gelombang ultrason yang terkena benda yang sangat keras ini akan diserap semua. Makanya dia menjadi hiperekoik. Karena diserap semua, tidak ada gelombang sedikit pun yang ada di bawah batu ini. Di gambarnya jadi hitam. Namanya apa? Acoustic shadow. Bayangan akustik. Ya. Jangan mengatakan bahwa benda ini keras kalau di belakangnya tidak ada acoustic shadow. Itu poin-poin yang harus kamu ngerti. Gampang sekali USG itu. Makanya saya sarankan Anda belajar USG. Ini sangat membantu sekali USG ini untuk diagnosis baik itu dokter umum maupun spesialis. Sekarang kamu boleh bilang spesialis mana yang tidak pakai USG? Tidak ada. Penyakit dalam itu tidak ada lagi barang yang di dalam yang tidak kelihatan. Dengan USG semuanya kelihatan. Mau melihat hepatitis bisa, mau melihat kolosistitis bisa, batu nefrolitiasis bisa, batu buli-buli bisa, tumor kandung kencing bisa, sekali tempel ada 5 menit. Kalau kamu pandai mengoperasikan USG, maka dengan mudah sekali melakukan diagnosis intraabdominal. Kamu pengen lihat ini paru kok separuh hilang, gambarnya putih semua, tapi kamu ragu-ragu ini pneumonia, apakah ini cairan, apakah ini atelektasis, tempeli aja dengan USG. Kalau dia evolusi pleura, USG adalah jagonya untuk melihat cairan. Ya, sekali tempel kamu bisa tahu ini mesti evolusi pleura. Ya, nggak usah bingung-bingung. Kasih tes, nggak usah itu apa balok men apa-apa. Tempeli aja dengan USG.
begitu hasilnya sudah kelihatan semua cair. Itu adalah kelebihan dari USG. Apalagi sekarang, ya, sekarang dengan kemajuan USG kalau Doppler, 3 dimensi, 4 dimensi, gampang sekali mendiagnosis. Sering pasien itu datang dengan Anda, misalnya ada benjolan kecil di payudara, hanya karena Anda palpasi dia mobile, Anda bilang, enggak apa-apa Bu, ini uji-uji. Pasien dibilang enggak apa-apa, enggak berobat lah dia, aman. Kan? Karena Pak Dokter, Bu Dokter bilang enggak apa-apa. 2 bulan dia datang lagi ke Anda sudah jebrot, tahu enggak? Saya aman. Padahal kalau Anda waktu itu kecil Anda menempeli USG semacam ini, maka dengan mudah sekali Anda bisa menentukan apakah ini kira-kira malignan atau bukan. Tidak ada 5 menit. Ya. Tidak ada 5 menit. Oh ya Bu, besok USG ya Bu. Oh, Anda tidak punya. Kasih aja pengantar USG. Yang bayar siapa? Pasiennya yang bayar, bukan Anda. Tapi yang dibantu diagnosisnya adalah Anda. Yang dibantu diagnosisnya adalah Anda. Itu USG-nya jadi, wah Bu, ini harus segera ke dokter bedah umum. Karena ini curiga ganas. Ya. Jadi jangan menggampangkan, karena keterlambatan diagnosis pasien onkologi itu disebabkan 40% itu oleh dokter umum yang ada di daerah. Dan itu adalah hasil statistik yang nyata. Yaitu tadi, pasien kemudian datang, nggak apa-apa Bu, kecapean. Loh, belum apa-apa loh, belum meriksa Pak Dokter harus pinter banget. Nggak apa-apa, kecapean. Bedanya apa Anda dengan bidan? Anda ini dokter, bukan dukun, bukan bidan. Ya, sekolah aja mahal. Aku di sana ini barang. Jadi jangan bersikap berperilaku seperti mantri atau bidan. Belum apa-apa udah bilang wah nggak apa-apa. Besok balik lagi, itu berarti kecapean. Balik lagi masih ya Pak Dokter. Kemudiannya sekarang malah tambah jadi klinik. Tidak terbersit sama sekali oleh Anda bahwa itu adalah gejala yang sering. Jadi pasien itu datang ke ginekologi, ke dokter radioterapi itu semua sudah 3B ke atas, nggak pernah ada lagi yang 1B, 2B. Ya itu karena itu, padahal dia berobat terus ke puskesmas, berobat terus ke dokter umum. CA arteri juga gitu, CA endometrium juga gitu, sudah tahu perdarahan normal terus-terusan. Ini mbak ditempeli USG kan gampang banget. Udah, diobati dong, kasih kalet, udah Bu bisa balik lagi. Berhenti memang, tapi besok perdarahan lagi. Setelah nggak bisa kencing, ini kuret, baru ketahuan ada CA endometrium. Jangan begitu. Kamu merugikan pasien. Pergunakan ilmumu itu sebaik mungkin. Pahalanya gede. Ya. Karena keberhasilan terapi untuk keganasan itu sangat bergantung pada stadium awal di mana kamu itu mengirim ke orang-orang yang ahli di bidangnya. Kalau kira-kira nggak ngerti, sedang dirujuk gitu. Jangan merasa malu, legowo kalau orang Jawa bilang. Salah satunya teknik untuk ini adalah USG. Mana ada pemeriksaan yang bisa melihat kelenjar getah bening aksila? Ada nggak? Pakai foto tora kamu bisa melihat aksila. Meskipun ada benjolan segede bagong di aksila, dengan foto tora, kamu tetap tidak boleh bilang bahwa itu adalah pembesaran kelenjar getah bening. Siapa tahu orangnya gendut, aksilanya berlipat-lipat. Tidak tahu.
Tapi dengan USG kamu tempeli, kamu bisa langsung tahu, oh ini adalah KGB. Oh ini adalah tumor di aksila. Kalau ada KGB di aksila, maka kalau dia perempuan lari dulu lihat maminya sekalian. Barangkali ada tumor mami yang tidak teraba, karena semua yang kecil, stadium awal itu tidak ada yang sakit untuk sehat. Saya sangat prihatin, ya. Jangan sampai anak didik saya menambah angka tadi statistik 40% tadi. Hanya karena Anda tidak aware terhadap pemeriksaan onkologi. Pasien pusing terus-menerus. Setiap kali dikasih obat, pasien masih pusing terus. Ternyata tumor otak. CT scan lah, oh yang bayar ya pasien. Apalagi sekarang BPJS bisa semua CT scan. Apa dokter umum nggak boleh minta CT scan, minta USG? Boleh nggak kira-kira? Boleh, asal ada indikasinya. Sepalgia berat, batuk kronik berulang, boleh kamu minta foto tumor, boleh minta CT scan, boleh minta USG. Karena kamu sudah jadi dokter, bukan lagi koas. Nah, setelah ada itu kamu bisa merujuk dengan tepat. Oh ini saya harus rujuk ke bedah ortopedi, ini harus saya rujuk ke bedah saraf, ini harus saya rujuk ke saraf, ini harus saya rujuk ke penyakit dalam, ini harus saya rujuk ke urologi misalnya. Karena banyak CA cervix yang gejalanya itu dia nggak bisa kencing. Ya, Anda bisa kencing, Anda nggak meriksa, nggak apa-apa, langsung Anda rujuk ke urologi. Ya nggak salah, tapi kasihan. Nanti habis dari urologi dicek, oh nggak ada kelainan urologi. Rujuk ke urologi. Kan jadi muter-muter. Gitu loh. Ya. Ini salah satunya ini pelajari USG. USG ini paling gampang. Ya. Apalagi kelebihan dari USG. Mas Ramdan, apalagi kelebihan dari USG? Bisa untuk mengetahui staging, dokter. Staging apa maksudnya? Misalnya staging pada CA-nya itu sendiri, dokter. E-nya maksudnya? Iya, dokter. Ukuran, oke. Itu sudah saya bicarakan, modus, simpatikus. Ya. Terus apa lagi? Lagi? Bisa untuk guiding untuk biopsi, dokter. Oke, guiding biopsi. Ya. Sekali tempel, apalagi misalnya tumor payudara. Payudaranya gede, tumornya kecil. Bagaimana kamu mau meraba-raba untuk biopsi FNAB misalnya? Tempeli aja USG, kamu bisa melihat ukurannya, jaraknya dari kulit berapa senti, bisa diukur semua. Ya, sehingga kamu bisa pakai, saya mau pakai jarum ukuran berapa ini untuk mencapai tumor itu. Salah satunya tadi tumor liver tadi itu dengan USG, oh tahu ada nodul di sini, kamu ukur aja jarak dari kulit tadi sampai ke benjolannya tadi, nodulnya tadi. Jadi tinggal nanti PA kan menusuk di daerah situ, aman, tidak ada usus yang tertusuk, tidak ada yang ini. Ya. Jadi dengan USG mudah sekali, kecuali pada tumor paru lebih beda, karena
Karena satu-satunya kelemahan USG adalah USG udara. Jadi jangan mencoba USG paru kalau dia tidak ada erupsi pleural. Tidak ada tumor yang gede. Kalau USG jantung bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kenapa kok bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa jantung? Kan barusan tadi saya terangkan. Ayo ngomong Ventrikelnya sedikit. berisi darah. Sudah ngantuk, tak stop dulu bimbingannya. Enggak ada yang ngomong. Kenapa? Ventrikelnya kan Karena jaringan dan cairan Apa cairannya? darah. Jantung itu benda padat yang jelas. Isinya cairan karena isinya darah kan? Chamber-chambernya diisi darah. Darah itu adalah cairan. USG paling jago lihat cairan. Sampai melihat katup-katupnya, sampai melihat gerakan katup. Sampai ngukur heart rate, semua bisa. Makanya ada ekokardiografi. Kamu nggak tahu USG jantung itu ekokardiografi. Nah, bisa melihat trombus, bisa melihat macam-macam. Melihat otot bisa. Kamu mau melihat bursitis misalnya, atau tendinitis, tendon, itu bisa dilihat USG muskuloskeletal. Kamu bisa melihat kalau bursitis itu terjadi cairan di antara tendon itu, kamu bisa melihat ada cairannya sedikit sekali. Kalau peradangan, inflamasi, maka terjadi cairan di situ. Nah, USG sekali lagi sangat bagus untuk melihat cairan. Semua bisa, hampir semuanya bisa. Pasiennya tua atau anak-anak bayi pun bisa. Ya, bayi bisa. USG otak pada bayi bisa. Selama suturannya masih terbuka, maka bisa. Anda bisa melihat ada perdarahan enggak, ada tumor enggak di otak bayi misalnya. Ada pelebaran ventrikel atau enggak. Dan satu lagi kelebihan USG apa? Satu lagi. Untuk guiding fungsi cairan tertentu. Tadi sudah biopsi, fungsi. Terus satu lagi. nggak ada radiasi, dok. Sangat aman karena tidak mengandung radiasi sehingga bisa dipakai untuk antenatal care. Sekarang dokter objin mana yang tidak punya USG? Nggak ada lagi dokter yang merasa tangannya, wah, megang-megang sampai kepala. Tempelnya aja USG. Oh, ini kepala di sini, bokong di sini, jantungnya janin seperti ini. Ada kelainan kongenital atau enggak, ada lilitan tali pusat atau enggak. Plasentanya letaknya di bawah atau di atas. Tidak sampai 5 menit. Ya, dengan eye glance gitu aja udah tahu dokternya. Karena enggak ada dokter objin praktek enggak pakai USG. Di desa aja, bidan aja pakai USG. Di desa bidan itu pakai USG. Banyak yang punya. Kenapa? Murah sekarang dibandingkan dengan kepentingannya. Sangat penting. Kalau Anda malah dokternya raiso, bidannya raiso. Nah, saya minta Anda itu belajar. Anda belajar USG di mana kalau enggak di radiologi? Hanya di radiologi ini.
Besok memang ada kursus tapi bayar 8 juta. Ada USG Madya, USG dasar, 8 juta sekali kursus seminggu. Itu kerugian Anda karena Anda kebetulan memang tidak datang ke rumah sakit ya. Kalau dengan melihat Anda bisa, oh gimana dokternya menempatkan USG, bagaimana dokternya mau lihat bagaimana mau lihat ginjal, potongannya menempatkan transdusernya. Bukan karena saya orang radiologi saya bilang seperti itu, bukan. Saya ini sekarang klinisi. Bidang saya adalah onkologi. Tapi saya tidak bisa lepas dari radiologi. Bagaimana saya menentukan staging pasien saya? Kalau saya tidak tahu radiologi. Bagaimana saya bisa menentukan ukuran tumor ini seberapa? Kalau saya tidak perluasannya sampai di mana? Kalau saya tidak mengerti radiologi. Semuanya. Apalagi penyakit dalam, ortopedi, jantung, opsi, anak. Sekarang melihat undescensus testiculorum misalnya, dengan mudah sekali. Dan USG diikuti sampai di mana? Di mana dia testisnya tidak turun. Dengan USG gampang sekali. Tidak sakit. Ya. Tidak usah harus dibius-bius. Lihat saja. Oh ini sudah sampai di suprabis. Semua butuh USG. Ya, mereka berlomba-lomba belajar sendiri, dokter anak. Emangnya sekarang ada dokter anak yang ngirim USG ke radiologi? Nggak ada. Belajar sendiri dia. Mana ada dokter obgyn yang sekarang ngirim ke radiologi? Nggak ada. Diambili semua tanpa bagian-bagian lain. Ya. Semuanya ingin belajar sendiri karena itu sangat membantu dia sendiri. Tidak perlu terlalu sulit. Nah, Anda yang sekarang masih belajar, ayolah belajar, ya. Belajar USG, bagus. Apa aja pasien datang malam-malam ke Anda jam 12 misalnya, pas Anda jaga IGD atau Anda di puskesmas gitu. Pasien perutnya kesakitan, kan mbak kayak obat atau aja. Dok ini sakit dok, gimana sakitnya? Ini sakit semua sakit perut saya. Mau dia pakai. Tempelin aja USG kalau Anda punya. Anda bisa tahu, oh ini ada cholelithiasis, oh ini ada nephrolithiasis, kolik abdomen, ini ada adnexitis, ini ada KET loh. Jadi Anda merujuk ke rumah sakit atau Anda mengobati sendiri itu tidak masalah, karena Anda sudah tahu ini kira-kira diagnosisnya adalah APP, appendicitis akut. Anda kasih aja analgetik terus Anda rujuk ke rumah sakit secepatnya, karena Anda yakin bahwa ini APP. Anda sudah nempeli USG betul ini adalah appendicitis. Jangan semua sakit perut dikatakan appendicitis. Sampai IGD diketawain nanti. Dokter itu bukan tukang nulis surat untuk tujuan. Meskipun Anda di puskesmas. Karena kalau tujuan ke puskesmas agak susah. Karena dia maunya ngobati sendiri juga. Kalau dia sering-sering merujuk, dia tidak dapat nanti. Ya. Bisa diobati di puskesmas, mereka akan obati sendiri. Dan pemerintah sangat konsekuen dengan ini, ya, dilengkapi lah puskesmas yang gede dengan foto sederhana, dilengkapi dengan USG sederhana, karena dia tahu itu adalah porsinya dokter umum gitu. Pasiennya sadar bahwa USG bisa.
pasiennya tidak bisa bangun ya tetap bisa. Benjolan di mame, kamu mau mamografi raiso, mame ini cilik banget 1/11 lihat mamografi. Tapi dengan USG kamu USG anak-anak pun, ya, si amame pada anak itu ada sekarang. Lihat mamografi piye, payudaranya masih kecil sekali. Tapi Anda tempelnya dengan USG. Bisa. Ya, itu loh. Terus saya menekankan, kenapa saya menekankan Anda itu harus bisa USG. Paling enggak ngerti lah. Ya, untuk diri sendiri aja. Bukan untuk orang lain. Kalau yang memberi ekspertise itu memang radiologi, radiolog. Tapi untuk diri sendiri kan enggak apa-apa. Jadi Anda tes kalau diagnosis. Wah, dokter saya pinter. Belum apa-apa saya di komputer. Terkenal itu ya. Komputer ketahuan penyakitnya. Ini saya di USG dokter itu. Jadi saya langsung ketahuan karena kena kanker. Itu omongan pasien bukan omongan saya loh. Kok ibu tahunya gimana? Itu saya bawa ke dokter tuh saya di USG dong. Di puskesmas loh, keren loh, puskesmas ada USG. Katanya ada tumornya tuh saya dikirim ke dokter kandungnya, dioperasi, diurek. Betul ternyata anestesi. Saya kan anamnesis setiap kali mau radiasi. Ya. Jangan kayak dokter bedah yang gede. Terus pokoknya ngerono benjolan diembat sih, ora peduli benjolannya opo, ya. Dokter bedah kudu kalau saya bilang. Ya. Udah ujung-ujungnya duit. Yang lega arti sama, cari dulunya ada benjolan di leher, kira-kira dari mana ya? Apakah ini berdiri sendiri? Ataukah ini KGB dari perluasan dari nasofaring misalnya? Ya, Anda bisa tempeli USG misalnya. Oh, ternyata ini multiple nodulnya. Mungkin ini berdiri sendiri. Ya, mesti dari tempat lain, apakah itu NHL? Apakah itu perluasan dari nasofaring? Apakah itu dari tumor paru misalnya? Sehingga tidak dioperasi karena obatnya bukan itu. Itu loh. Jangan titik-titik yang benjolan bat. Aduh, bocor kan. Ada benjolan di selangkangan ya gitu. Wes pokoknya dioperasi. Ora peduli kamplengnya sopo ya. Enggak taunya dia kena CA vulva. Itunya KGB dari CA vulva. Loh. Dan kaplengnya kan kaplengnya Opjin itu. Ya dokter Opjinnya sih muni-muni kan. Nah, ya, jadi dokter bedah yang baik. Dokter Opjin ya dokter Opjin yang baik, jangan istimbat itu. Ya. Ada lagi yang mau ditanya tentang USG? Terutama senior ya, yang mau ujian. Ingat, selalu jawabnya adalah deskripsi, tanpa lesi, hipoekoik, multiple, batas tegas. Ya. Di parenkim, hipar. Tidak ada pembesaran ductus biliaris, pelebaran ductus biliaris intrahepatal atau ekstrahepatal. Itu murni kalau dia bilang, apalagi kalau dia bilang terus ya harus dilihat ada enggak batu di kandungan empedunya, ada enggak tumor empedu. Ya, sekarang enggak ada penyakit semuanya bisa diagnosis. Mengapa tidak terlambat diagnosisnya? Tidak meraba-raba.
Baru setelah itu disimpulkan multiple nodul di hepar kemungkinan lesi metastasis, DD-nya hepatoma. Di deskripsi betul, kesimpulan betul. Itu loh. Ya. Mame ya gitu tanpa lesi hipoekoik. Coba mame coba. Padat mame. Nah, ini ada breast. Oh, di atas tuh ada tulisan right breast. Nah, kalau jawab ya tanpa masa padat atau kisting ini. Padat atau kisting? Padat. Padat. Padat, karena bawahnya tidak ada posterior enhancement. Tanpa masa padat. Tepi irregular. Ingat kalau mame di posisi jam berapa, ini penting. Mame itu kita anggap jam, ya. Posisi jam 2, posisi jam 3, jam 9, penting, ya. Karena ini adalah untuk petunjuk supaya dokter mudah melakukan operasi atau biopsi. Ukuran, kamu ukur berapa. Ya, kemudian kamu tambahi pada color Doppler flow imaging atau CDFI tanpa vaskuler patologis di daerah tersebut. Kesimpulannya masa padat di mame kanan kemungkinan adalah masa malignant. Jangan lupa aksila dilihat kalau payudara. Karena aksila adalah stasiun pertama kelenjar getah bening untuk sea mame. Ya. Jadi kamu bisa mengisi T berapa, N berapa. M-nya MX, karena M-nya kan harus cari metastasis jauh, misalnya dengan fototorak, dengan USG abdomen, CT scan kepala kalau perlu, kalau ada keluhan pusing, keluhan ini. Ya. Jangan hanya cuma apa sih, oh ini jinak. Gak apa-apa Bu, uji-uji. Waduh, dokter apa dukun? Ya. Seolah-olah ilmu yang kamu pelajari di radiologi itu tidak ada manfaatnya. Bukan hanya kamu yang rugi, tapi pasien yang lebih banyak dirugikan. Kasihan. Apalagi di era sekarang di mana kita deteksi dini ini sangat penting. Ya, kalau kamu lesi 1 cm aja sudah bisa menemukan dengan USG. Kan bagus sekali sehingga pasien tidak harus diambil payudaranya. Ada operasi kanker payudara yang mempertahankan payudara, namanya BCT, breast conversion treatment, mempertahankan payudaranya semua utuh. Jadi nanti operasinya dokter bedah itu hanya mengambil benjolan di payudaranya yang kecil tadi, disertai dengan diseksi kelenjar aksila, kemudian diikuti dengan radiasi. Sekarang lagi ngetren, masa anak buah kurang ngerti BCT, ditanya orang UI kan malu-maluin. Gurunya radioterapi sopo, dokter Rita atau di kandang. Besok kalau dari dokter bedah ada lesi 1 cm diembat kabeh payudarane mesake, apalagi pasiennya masih muda. Ya enggak Mas Irfan? Payudara itu mahkota untuk wanita atau untuk pria? Wanita Dok. Dua-duanya. Kamu mau pacarmu diambil payudaranya? Baru pacaran, nggak mau toh? Ganti yang lain nanti. Ya. Kalau masih bisa dipertahankan, makanya deteksi dini ini penting sekali. Jadi nanti di operasi BCT, jahitannya disamarkan kecil di sekitar areola mame sehingga tidak kelihatan, payudaranya tetap utuh tapi tumornya hilang. Radioterapi juga gitu, sekarang enggak semua kalau di radioterapi jadi kosong-kosong, enggak. Karena kita ada 3 dimensi, 4 dimensi, ya, dengan alat 3 dimensi, 4 dimensi sehingga kulitnya enggak hitam.
harus radikal, hanya diangkat mastektomi radikal dan selalu. Kecuali kalau di sekitarmu tidak ada fasilitas radioterapi misalnya, kamu tinggalnya di Nusa Tenggara sama sana tidak ada ini, ya lebih baik kamu lakukan mastektomi karena selesai stadium 1 mastektomi tidak perlu terapi apa-apa. Ya, tapi kalau kamu mau melakukan BCT di sekitarmu harus ada fasilitas radioterapi karena itu satu paket. Biar apa? Biar tidak kambuh lagi, tidak residif. Kamu begitu itu harus ngerti, jangan melapasnya hujan-hujan ini nanti diangkat semua bu payudaranya, semayu pasiennya. Larinya ke alternatif, nanti datang ke saya sudah jebrot. Ya. Dulu kecil dong, ditakut-takuti sama dokter kan diambil. Lapor pasiennya, ini banyak yang lapor. Makanya dibikin tadi statistik tadi. Keterlambatan diagnosis itu 40% umum yang jadi. Sudah dari hasil wawancara oleh pasiennya, oleh dokternya sendiri. Ingat kalau USG mame, lihat mamenya kanan kiri. Karena lesi-lesi yang bilateral itu biasanya zina, misalnya polikistik, ya, fibrokistik disease itu zina. Kalau zina ya zina. Kira-kira benigna nggak usah diapa-apa. Tapi kalau militer, dan apalagi kalau punya kalau jeblok itu banyak vaskuler, jangan tunggu-tunggu, udah kirim aja ke bedah. Dia yang bisa. Oke, ada mau tanya lagi tentang USG? Sampai jam 10. Udah cukup semua? Udah tahu senior semua besok ujian ya? Jangan sampai nggak bisa jawab loh. Iya dokter. Oke, untuk senior saya akhiri aja ya. Untuk senior besok atau Jumat sebelum ujian atau sudah ujian boleh ke radioterapi ya, pagi atau siang setelah jam 1 untuk minta tanda tangan di logbook. Ya, perwakilan aja, chiefnya boleh ya. Untuk junior nanti masih akan ada dengan juniormu lagi kalau ada ya, untuk minggu depan. Kalau tidak lebih nanti saya kasih tahu. Ya. Oke, udah nggak ada? Ditanyakan? Baik, saya akhiri diskusi pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat.